Bismillahirrahmanirrahim. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وكذلك تبلغ الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. والفلاح نوينا على من وصل الصالح وعلى هذه وكل صالح وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabis shaim. Ini masih membahas tentang adabnya orang yang berpuasa. Wa min adabis shaim, dan termasuk adabnya orang yang berpuasa alla yukthirun nauma bin nahari. Hendaknya tidak memperbanyak tidur di siang hari. Wala yukthirul akla bil laili, dan juga tidak memperbanyak makan di malam hari. Wal yatasif fi dzalika hatta yajida masal-ju' wal atash. Nah, tujuannya ini semua agar supaya kita merasakan rasa lapar dan rasa haus. Fatatahadzab nafsuhu wa tad'am syahwatahu wa yastanira qalbuhu. Badzalika sirru shaumi wa qusduhu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar supaya melemahkan syahwatnya dan juga menjadikan hatinya bercahaya. Dan ini semua adalah sir atau rahasia yang ada di bulan Ramadan, khususnya untuk orang yang puasa. Jadi orang yang puasa itu jangan banyak tidur siang hari. Nah, kemarin disinggung kaum muslim ibadah. Nah, tidurnya orang yang puasa dikatakan ibadah. Itu bukan bukan patokan, bukan sebagai alat ukur. Sehingga mengatakan puasa itu tidur aja yang penting hidup ibadah. Terus seharusnya orang berpikir kaum muslim ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah, apalagi ibadahnya orang yang puasa. Itu diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan banyak tidur siang hari, dan juga jangan banyak makan di malam hari. Nah, jangan banyak makan di malam hari. Itu apa? Kadang orang balas dendam. Udah pagi sampai maghrib gak boleh makan, malam balas dendam. Jadi pagi sampai maghribnya gak merasakan terlalu lapar, gak merasakan terlalu haus. Kalau malamnya udah dibuat makan terus, sehingga kita gak dapat tujuannya Ramadan itu. Jadi seharusnya malam makan cukup aja, seperti kita gak puasa. Seharusnya seperti ibadahnya. Agar supaya apa? Agar supaya di pagi hari sampai maghrib kita benar-benar merasakan itu lapar dan haus. Kemudian waliyujani basaib ar-rafahiyah wal iktar min tanawuli syahwat wal ladzat kama tadzakarnahu. Nah, hendaknya orang yang puasa itu menjauhi dari kemewahan, menjauhi juga memperbanyak makan yang enak-enak. Jadi orang puasa itu jangan nanti puasa makannya beli sate yang enak-enak aja. Nah, juga karena apa? Orang yang biasa makan enak, biasa makan makanan banyak, itu dapat dia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita bukan kita dilarang makan enak, tidak. Makan enak gak ada masalah. Tapi jangan karena puasa makan semua yang enak dibeli semua. Semua yang enak dimakan semua. Itu berarti menuruti hawa nafsunya dia. Ya. Sebenarnya perut manusia ini kalau diukur lambung manusia itu telapak tangan ini. Kalau kita pikir kayak gak masuk akal kita buka puasa makan segitu banyaknya.
kebutuhan manusia sedikit, belum minumnya, belum nasinya, belum lauknya, nanti masih gorengan lagi. Nah, itu justru orang yang terlalu kenyang itu lebih membahayakan daripada orang yang terlalu lapar. Orang yang terlalu kenyang lebih membahayakan dari orang yang terlalu lapar. Orang kalau terlalu lapar mungkin bisa bertahan 3 hari tak makan masa kuat. Tapi kalau orang terlalu kenyang setiap hari penyakit berdatangan. Dari sakit kalau kebanyakan manis kena kencing manis, kalau kebanyakan sesuatu yang tidak sehat nanti kebanyakan gorengan, misalnya kolesterol dan lain sebagainya. Jadi orang yang terlalu makan banyak itu justru lebih berbahaya dari orang yang kelaparan. Nah, di sini kita dianjurkan sama Abdullah bin Abdullah makan secukupnya aja. Wa aqallu dzalika an adadahu min at-taraffi wa ahdatha fi ramadan ghairi. Wa hadha aqallu ma yanbaghi. Kita biasa misalnya makan makanan enak. Setiap harinya memang biasa makanan enak. Setiap hari bisa makan gulai sama sate setiap harinya. Ya enggak apa-apa makan gitu di bulan Ramadan enggak apa-apa, tapi sekali-sekali saja. Sekali-sekali saja, jangan terus-terusan. Agar supaya apa? Kita mendapatkan sir, mendapatkan rahasia yang Allah simpan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita susah di bulan Ramadan ini makan makanan biasa-biasa, insya Allah kita mendapatkan rahasianya Ramadan ini. Apa? Di antara rahasianya kita merasakan begini yang dirasakan oleh orang fakir miskin. Kita akan mendapatkan itu sehingga apa? Kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau kita nggak ngelatih begitu, apa kita bisa bersyukurnya? Kita nggak akan tahu keadaan orang fakir kecuali kita merasakan apa yang mereka rasakan. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Haddad, dan kalau puasa jangan mewah-mewahan. Dia mengatakan seperti itu. Wa illa falil riyadhah wal jannah syahwat nafs atharun kabirun fi tanwiril qalbi. Kata Abdullah bin Haddad, melatih dan menjauhi keinginan nafsunya dia itu akan menjadi satu bekas yang besar, yaitu cahaya di dalam hati. Jadi orang kalau melatih nafsunya, nafsu misalnya ingin makan makanan yang enak, tapi kita latih, dan kita tidak makan makanan. Atau bahkan kita ini biasa makan daging kambing setiap hari. Khusus bulan Ramadan kita tidak makan daging kambing, kita kasih kepada sedikit. Orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan cahaya yang ada di hatinya dia. Hatinya akan bercahaya. Waktu itu lalu bil khusus di Ramadan. Nah, ini dituntut lebih-lebih di bulan Ramadan. Ini lebih dituntut lagi di bulan Ramadan. Sehingga orang yang ngasih makan di bulan Ramadan itu pahalanya besar. Kenapa? Ya seperti itu, dia melawan nafsunya dia. Orang kalau mau buka puasa, apalagi kalau buka bersama, biasanya itu makanan banyak sekali. Itu sebelum buka puasa, rasanya itu semua ingin dimakan. Semuanya ingin dimakan. Nah, kadang sampai nasinya nggak kelihatan, tutup lauknya. Kenapa? Itu dia menutupi menuruti hawa nafsunya dia. Hawa nafsunya tidak dilatih. Justru orang yang seperti itu yang tidak pernah latih hawa nafsunya dan menuruti makan makanan enak, makanannya dapat mematikan hati. Orang kalau hatinya sudah mati, nasihat tidak akan makan lagi. Kalau hati ini sudah mati, siapapun yang menasihati akan masuk. Karena hatinya sudah keras. Hatinya sudah keras. Susah mau dinasehati. Hati kalau sudah keras itu, walaupun dinasehati dengan kematian sekalipun, nggak mungkin sadar. Nggak mungkin sadar. Walaupun orang tuanya yang meninggal sekalipun, kalau orang yang hatinya sudah keras, dia nggak ada rasa takut. Dia nggak ada rasa kehilangan. Dia nggak ada rasa takut sama Allah bahwa dia ini akan mati. Kenapa? Jadi hati yang keras. Dan hati yang keras ini disebabkan satu karena terlalu banyak kalah, dua terlalu banyak makan.
Apa? Hati ini tempatnya nafsu. Hati ini tempatnya nafsu. Nafsu kalau terus disenangkan, jadi semakin besar. Nafsu kalau terus menerus dituruti, ya akan apa? Bahasa Jawa itu jia. Gitu. Ya, tapi kalau nafsu ini dilatih, nafsu ini berani, insya Allah hati ini akan terang, kan bercahaya. Sehingga orang kalau hatinya ini bercahaya, dia akan bisa memandang hatinya seseorang tanpa ada hijab. Ada satu cerita, orang kafir, bukan orang Islam. Orang kafir ini bisa memandang hatinya orang di luar dia. Jadi apa bahasanya itu kasyaf. Dia itu bisa mengkasyaf orang yang ada di hadapan dia. Jadi misal ada di hadapan dia ini seseorang, di hatinya itu dia nggak ngomong, cuma di hatinya itu dia mengatakan begini. Sama si kafir ini bisa melihat. Kamu barusan ngomong begini ya, kamu barusan ngomong begini, kamu barusan ngomong begini. Dia bisa tahu. Kemudian ada para ulama pada saat itu dikumpulkan ulama, kemudian musyawarah ini bisa menjadi fitnah yang besar. Ini berbahaya, ini orang di luar Islam bisa menjadi fitnah nanti kepada orang Islam. Ayo kita datangi ke rumahnya fulan tersebut. Kemudian didatangi rumahnya, didodok, gak dijawab, didodok, gak dibukakan. Kemudian sampai si ulama ini bilang di dalam hatinya, ini kalau memang gak keluar, kita diam di sini sampai dia keluar. Ketika hatinya berpikir seperti itu, keluar ini orang. Ketika keluar, apa yang dikatakan oleh orang kafir ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bingung ini para ulama. Ini kenapa ini orang seperti ini? Nah, kemudian dikatakan ketika kamu duduk, waktu itu hati saya memerintahkan untuk buka, dan saya mempunyai kebiasaan melawan hawa nafsu saya. Saya nggak mau buka. Ketika waktu itu kamu punya isi hati bilang nggak mau pulang sampai sampai saya keluar, itu hati saya bilang begini, ya jangan, biarkan. Sampai kapan dia keluar? 3 hari, kamu di sini masih ada makan. Dia nggak ada makan. Di situ saya lawan, sehingga saya bukakan pintunya. Kemudian ketika kamu mau ngomong sama saya isi hatimu ingin memerintahkan saya atau mengajak saya masuk Islam. Nafsu saya menolak itu, sehingga saya lawan nafsu saya dan saya masuk Islam. Jadi ini luar biasa. Orang kafir, apalagi orang Islam. Jadi dengan melawan hawa nafsu bisa membuat hati ini bercahaya. Kalau hati sudah bercahaya, bisa tembus ke hati orang, bisa melihat tembus ke hati orang. Jadi harus kita latih dengan nafsu wilayah. Makan mewah, makan enak ya nggak ada masalah. Kita nggak dilarang makan makanan enak. Akan tetapi ya jangan setiap hari makan makanan enak. Sekali-sekali makan yang nggak enak. Kenapa? Biar kita tahu ini makan oleh orang sendiri. Jangan selalu dituruti nafsu kita. Jadi kita latih nafsu-nafsu kita. Khusus di bulan Ramadan. وأما الذين يجعلون لهم في رمضان عادات من الترفهات والشهوات التي لا يعتدونها في غير رمضان فمرور غرهم به شيطان حسدا منه له حتى لا يجدوا بركات الصوم ini. Adapun orang yang menjadikan di bulan Ramadan ini kebiasaan untuk kemewah-mewahan. Di bulan Ramadan dijadikan kebiasaan untuk makan makanan yang enak. Di bulan Ramadan dijadikan kebiasaan menuruti nafsunya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang buruk, orang yang tertipu. Orang yang tertipu yang mana gharrahu bihi syaitan, yang menipu dia adalah setan.
yang mana dia dihasut oleh setan sehingga orang tersebut tidak akan mendapat barokah di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan ya kita ingin ini jangan dituruti. Ini memang susah ya. Tapi kalau bisa ini luar biasa. Kalau bisa seperti ini luar biasa. Kenapa? Hatinya nanti hati. Hati itu kalau bersih tenang. Hati itu kalau bercahaya tenang, ngadepin siapapun tetap tenang, gak ada rasa takut. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali Allah itu orang yang dekat sama Allah, yang hatinya bersih. Mereka itu gak ada rasa takut sama makhluk Allah. Sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala takut. Kenapa? Hatinya takutnya cuma sama Allah. Sehingga hatinya diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka enggak pernah sedih. Mereka enggak pernah apa? Bahasa itu galau. Enggak pernah sumpah, enggak pernah. Kenapa? Dekat sama Allah. Hatinya bercahaya. Hatinya tenang. Kenapa? Dekat dengan Allah. Jadi kalau orang yang dekat sama Allah, hatinya bercahaya, hatinya tenang, insyaallah enggak ada sumpah. Sumpah itu kan datangnya dari setan. Tahzan ya nafsul minasyaitan khair sayati. Kata Nabi Musa Nabi Musa beliau mengatakan jangan sumpah, jangan sedih, jangan galau, karena itu semua datangnya dari setan. Dan beliau tenang, yang namanya kebaikan pasti akan datang kepadamu. Kita sumpah gitu kan karena ada masalah, ya kan? Nah, ketika kita sumpah berarti kita kurang yakin sama Allah. Tapi kalau kita hatinya ini tenang, hatinya kita ini bercahaya, ketika diuji oleh Allah bukan sumpah, tambah dekat sama Allah, tambah sadar sama Allah. Dia tahu, dia ridho dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah, sehingga gak ada rasa sumpah. Dia sadar yang memberi saya ujian ini Allah. Sedangkan Allah itu kalau memberi ujian la yukallifu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin Allah ngasih ujian melampaui batas kemampuan manusia tersebut. Jadi Allah kalau uji kita pasti sesuai kadar kemampuan kita. Kalau kita yakin sama Allah, dari itu dengan Allah, insya Allah suatu saat apapun itu ujian, kita pasti akan bisa menghadapi. Apa? Yang memberi ujian Allah, masa gak kita lewati? Bahkan sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita pasti bisa melewati. Gak mungkin kita tak bisa melewati. Sebesar gunung pun sekalipun ujian yang Allah berikan kepada kita kalau sudah melewati, kalau sudah kita lewati ujian tersebut, kalau kita sudah lewati masalah tersebut, kita ceritakan, kita menjadi bahan tertawaan itu dia. Misal apa namanya kesukaan anak pondok saja, kalau ngomongkan jauh dari orang tua, tak bisa pulang kan sumpah. Itu kalau sudah pulang dari pondok dia cerita kakak-kakak, padahal waktu di pondok dia sumpah. Kan begitu. Sering nggak kita seperti itu? Ketika kita menghadapi masalah besar, sumpah. Tapi ketika kita lewati, kita ceritakan, kita tertawakan itu. Kenapa? Karena kita waktu sumpah kita tidak yakin sama Allah. Kita waktu sumpah hati kita ini dikuasai oleh nafsu, sehingga kita yang merasakan sumpah. Tapi kalau kita ini bisa melawan hawa nafsu, insya Allah tidak ada di sumpah. Kalau kita masih sumpah dulu baru bisa ketawa. Kalau mereka para wali Allah ada masalah sudah ketawa, ada masalah sudah tenang. Kenapa? Hatinya sudah ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Luar biasa. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan wala tadhar alaihi wala tudharu alaihim atatu bilal aqwa wal mukashafat wal khusyu' lillahi ta'ala wal insab baina yadayhi wal taladdudi bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikrihi. Kemudian kata beliau, sehingga ditampakkan
atas mereka, yaitu cahaya-cahaya yang ada di hati. Kalau bisa melawan hawa nafsunya, kalau bisa dia tidak mengikuti nafsunya, dia akan diberikan cahaya di dalam hati, dan dia akan khusyuk ibadah kepada Allah, dan dia akan merasakan tanda nikmatnya, yaitu munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para wali Allah itu, mereka itu menikmati hidup itu dengan beribadah, bukan dengan makan. Makan mereka nggak nafsu, ya makan secukupnya, makan ya asal hidup begitu aja makannya, untuk kebutuhan aja makannya dia. Tapi kalau ibadah mereka merasakan lazatnya ibadah ini luar biasa. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, datuknya Habaib As-Segaf, Imam As-Segaf ini adalah Habib Abdurrahman As-Segaf, orang wali besar. Beliau selama bulan Ramadan tidak pernah mau baca Quran di siang hari. Waktu puasa beliau tak pernah membaca Quran. Kenapa? Karena kata beliau, kalau baca Quran saya takut batal. Kenapa aku takut batal? Ya, karena setiap saya membaca Al-Quran itu merasakan kenikmatan seperti minuman. Itu sampai seperti itu. Jadi bukan makan yang menjadikan mereka ini kenikmatan, tapi apa? Ibadah yang menjadikan mereka ini kenikmatan. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah jadi Bali ya. Insya Allah. Insya Allah. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita akan merasakan nikmatnya ibadah seperti itu. Tapi kita sekarang ini maksudnya masih jauh dari mereka ya. Kalau mereka ini nikmat dalam ibadah, kalau kita nikmat dalam makan. Kita bisa nikmat dalam ibadah ya. Insyaallah. Ya, bahkan ada salaf rahmatullah alaihim at-taqlil min al-'adat wa syahwat wal istiksar min al-a'mal as-salihat fi Ramadan bil khusus. Wa in kana dhalika ma'rufan min sirrihim bi dzikri Allah. Nah, kemudian sebagian salaf-salaf kita, kebanyakan salaf-salaf kita, mereka ini mempunyai adat. Adatnya apa? Mempersedikit daripada makan, mempersedikit daripada nuruti syahwatnya, dan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ini adat atau kebiasaan salaf-salaf kita. Nah, walaupun misalnya mereka ini sudah diketahui, para salaf, orang-orang wali-wali zaman itu sudah maklum, sudah diketahui bahwa mereka ini tidak hanya di bulan Ramadan saja ibadahnya, di luar Ramadan pun ibadahnya sudah luar biasa. Bahkan dikatakan sebagian daripada para habaib itu setiap hari khatam Al-Quran di luar Ramadan. Ketika Ramadan sehari khatam 25 kali ya. Jadi mereka ini mempunyai adat seperti itu. Adat yaitu apa? Ketika di bulan Ramadan amal ibadah diperbanyak. Padahal di luar Ramadan ibadahnya sudah luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kayaknya kembali. Dari kembali. Kalau di bulan Ramadan makan biasa saja. Kalau udah di bulan Ramadan, masya Allah, semua makanan dibeli, semua makanan dimakan. Malam tempatnya balas dendam, kan? Mudah-mudahan kita semua ini bisa melawan hawa nafsu kita. Nafsu ini bahaya, nafsu ini sangat berbahaya. Di bulan Ramadan memang setan digelundung, memang setan dicancang sama Allah. Tapi sebenarnya lawan manusia yang paling besar itu bukan setan. Lawan manusia yang paling besar adalah nafsunya. Itu musuh yang paling besar. Bagaimana Nabi ketika pulang dari Ramadan, orang yang paling luar biasa, 313 melawan 3.000 lebih, melawan 10.000 bahkan. Umat kafir waktu itu perang yang sangat bersejarah, perang yang sangat luar biasa. Bahkan Ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar ini dijamin masuk surga. Sebagian pendapat mengatakan seperti itu.
saking hebatnya, saking dahsyatnya. Nah, kalau orang nggak iman nggak mungkin ikut itu perang Badar. Gimana? Satu lawannya 10. Kalau berantem mungkin masih bisa ya 1 lawan 10. Tapi kalau sudah perang 1 lawan 10, yang lawan bawa kuda 10 kuda, dia cuma 1 kuda, 10 pedang lawan 1 pedang, itu udah di luar akal manusia. Sehingga kalau bukan iman yang menggerakkan para sahabat ini tidak mungkin. Nah, mereka para sahabat perang Badar ini luar biasa imannya. Sehingga ketika pulang dari perang Badar, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita sekarang sudah pulang dari perang kecil. Kita pulang dari perang kecil, kita akan menuju perang yang susah. Sahabat bingung, ini perang yang sudah begini luar biasanya dikatakan perang kecil oleh Nabi, terus perang yang besar ini bagaimana? Apalagi ini jihad nafsi, itu perang melawan hawa nafsu, itu perang yang lebih besar dari perang yang sebenarnya. Karena nafsu itu ada di diri kita, dan yang bisa memerangi nafsu nggak bisa kita memerangi nafsu diri kita ini kerahkan pasukan, nggak bisa. Yang bisa memerangi nafsu kita ya diri kita sendiri. Oleh karena itu harus kita ini melatih hawa nafsu kita. Nah, orang dulu anak-anak yang zaman dulu, kalau anaknya mondok, orang tuanya ini apa? Mutih biasanya, puasa mutih. Puasa mutih. Untuk apa? Seperti itu, untuk tirakat. Untuk tirakat agar supaya anaknya berhasil di pondok. Padahal kalau secara akal tidak masuk akal. Secara akal nggak masuk akal. Itu keberhasilan anak di pondok itu kalau anaknya semangat, anaknya mau mencari ilmu, gurunya benar, orang tuanya mendukung. Tapi mereka ini menjadi itu untuk apa? Melawan hawa nafsunya sendiri supaya diniatkan untuk anaknya. Orang dulu seperti itu. Jadi melawan hawa nafsunya ini diniatkan untuk puasa mutih itu apa? Yang dimakan yang cuma dia aja, nasi, atau yang bodoh kan mungkin putih-putih gitu. Ya pokok yang putih dia asal dia nggak mau makan makanan yang yang enak, intinya seperti itu. Makan makanan nggak enak yang penting. Supaya untuk tujuannya apa? Tidak menuruti hawa nafsu. Luar biasa. Sehingga dia zaman dulu, ada dia yang luar biasa. Ya, dia zaman dulu, wali-walinya, Allah luar biasa. Karena apa? Yaitu karena melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu benar, itu kan memang Nabi sendiri yang mengatakan ini jihad terbesar untuk melawan hawa nafsu. Ya memang berat, tapi harus kita lawan. Nah kalau kita cuma mau berat gak dijalani, ya nggak bisa bagaimana. Tapi kalau berat kita latih, kita akan merasa gambarannya begini. Orang kalau disuruh orang biasa, kalau disuruh selama 1 jam, kenapa? Jadi latih. Gak mampu dia bakal berat, apalagi di dalam 30 meter misalnya. Berat, gak mampu saya bisa seperti itu. Tapi kalau dilatih, ada saja, bisa saja kalau dilatih. Dan ternyata bisa, walaupun latihannya yang susah, latihannya yang berat. Tapi karena dilatih, dia akan menjadi sama nafsu seperti itu, melawan nafsu yang berat. Kalau kita lakukan sedikit demi sedikit, insya Allah pasti kita akan berhasil. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Kita semua ini yang ada di sini bisa ya melawan hawa nafsu kita. Nafsu syahwat ini bukan hanya syahwat pada istri, syahwat pada perempuan, bukan. Syahwat terhadap makanan itu juga syahwat. Yang dikatakan syahwat itu kan. Yang dikatakan syahwat itu apa? Kesenangan. Syahwat itu kesenangan. Syahwat itu kesenangan.
Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bimakariha wa huffatin nar bisyahwat." Dan surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi sama manusia. Itu surga. Jadi ini sesuatu yang tidak disenangi sama manusia. Berat. Masuk surga itu dikelilingi puasa, sabar, melawan hawa nafsu, sholat. Ini orang malas semua. Biwakuffatin nar bisyahwat. Tapi neraka dikelilingi dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia, yang disyahwati oleh manusia, perempuan, makanan dan lain sebagainya. Maksiat, orang kalau maksiat itu kadang-kadang ngakak-ngakak, kadang sampai dibuat rasa-rasa. Telur gitu, itu perempuan itu, wahyu itu, kan? Nah ini kan apa namanya syahwat, kesenangan nafsu yang seharusnya harus dilawan seperti itu. Insyaallah kita semua bisa melawan hawa nafsu kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya? Dilatih. Cara melawan hawa nafsu itu dilatih. Dengan kita sekarang puasa. Misal kita buka puasa, melihat makanan adanya, rasanya dimakan semua, ketahuan, ambil sedikit, kalau sedikit makan. Itu sudah melawan hawa nafsu. Memang sulit, kelihatannya memang sulit. Tapi kalau dengan dilatih pasti bisa. Ya itu kayak tadi. Orang kalau memang nggak bisa cepat disuruh nggak bisa sulit. Pasti jawabannya seperti itu. Saya renang aja nggak bisa disuruh paham. Kan begitu. Tapi kalau dilatih, dia bisa kan seperti itu. Ada kalau bisa pasti bisa. Buktinya wali-wali Allah mereka bisa. Mereka kenikmatannya bukan di makanan lagi, mereka kenikmatannya bukan syahwat kita, mereka kenikmatannya ada ibadah. Dengan apa sama? Dengan melawan hawa nafsu. Kalau dikasih banyak, kasih ke orang kan sudah ada. Apa? Kita dikasih orang, kita kalau kita mau makan sendiri, enak kita mau melawan, kita kasih ke orang. Kita kasih ke orang. Memang kalau melawan hawa nafsu ya seperti itu. Memang berat. Kenapa itu berat? Karena kita tak pernah ngelatih. Kenapa berat? Ya karena kita tak pernah latihan. Tapi kalau melatih, ya nama latihan pertama pasti berat. Latihan yang kita berat, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi ringan. Dan sampai aku benar. Cuma ya bagaimana? Ya kita latih kita latih sedikit. Kadang harus kadang berpikir gitu, makan dan balik, kan gitu. Orang harus biasa latihan, tak latihan. Nah seperti itu. Akhirnya lagi mulai lagi. Insyaallah saya akan. Setan yang di dalam lembu itu setan yang bagaimana? Jadi setan yang berbisik kepada kita biasanya. Jadi orang ini kan biasanya dia dibisikin setan. Jadi antara nafsu sama setan itu susah untuk dibedakan. Akan kalau setannya yang terekam ini. Padahal awal ya sama setan dengan kita. Kalau setan, tapi kalau jin ini kan ada jin muslim, ada jin kafir. Kalau yang namanya setan sudah diadab oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung daripada setan yang terkutuk kan begitu. Kalau jin itu sama seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Jin yang hadir di sini mungkin ada yang dengar pengajian, yang dengar senang sama pengajian, senang sama sesuatu ya.
Jin yang nggak senang dengan acara seperti ini ya, dan jin yang nggak kelihatan sama jin yang kelihatan sama, yang nggak senang. Nah, jadi membedakan antara kalau setan itu pasti mengajak keburukan, itu setan pasti mengajak kepada keburukan. Kalau nafsu itu ada yang nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Maksudnya bagaimana? Nafsu mengajak kebaikan, itu bagus. Ada yang nafsu ta'ammarutin bisu, nafsu yang mengajak kejelekan. Ini yang harus diperangi, yang nafsu mengajak kepada keburukan. Kalau nafsu yang baik, nafsu yang mutmainnah, ya harus kita turuti, ya. Harus kita turuti seperti itu. Ya itu harus seperti itu. Saya tahu apa yang mau tanya di mana saya malu. Katanya nafsu sahabat melihatnya ke pasti. Kalau nafsu sama istri itu baik apa enggak? Baik. Baik ya. Nah, kalau sama yang lain dan juga kendali nafsu yang memburukan dengan nafsu istana. Mungkin ada lagi yang lain? Sudah ya. Semoga masih Ramadan latihan. Ramadan ini tempat latihan, kita bisa aktif bahwa nafsu kita dari nafsu yang buruk menjadi nafsu mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wal niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi 'ata raghibun fi ridha mustaslimun bi qada faktubni min awliya wasluk bi sabila hudak walhiqni bi asfiyan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.